Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan pendadaran, persiapan dalam kita mengikuti sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 pada jam ibadah 08.30 dan 17.00, di mana keduanya menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Dan sebelum kita akan bersama menanggapi panggilan Tuhan dan ikut di dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita bersama menyiapkan hati kita dengan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan saat ini akan kita dasari dengan sebuah tema, yaitu komitmen dalam mengikut Tuhan. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, kita akan bersama berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak pernah luput dari kesalahan, dari pelanggaran, kami bersyukur Tuhan, Engkau mau memanggil kami, Engkau mengundang kami di dalam perayaan sakramen perjamuan yang kami lakukan dan kami hayati bersama. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersama hendak menyiapkan hati kami supaya kami boleh Tuhan layakkan untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan itu. Dan kiranya Bapa, Roh-Mu yang kuduslah yang menolong kami supaya kami bisa menghayati firman-Mu ini dengan sungguh dan kami mampu mewujudkannya sebagai bentuk komitmen kami di dalam mengikuti sakramen perjamuan. Kami serahkan ya Bapa perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam ya Kristus, Tuhan yang telah berkorban untuk kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita di dalam kita mempersiapkan diri kita untuk ikut sakramen perjamuan, didasarkan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Ada seorang pekerja yang tidak jujur. Pekerja ini di dalam melakukan pekerjaannya seringkali curang. Jadi ia mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari apa yang seharusnya ia terima. Nah, kemudian pada suatu ketika ia menceritakan ini kepada seorang temannya. Ia bercerita bahwa ia bisa membeli ini, bisa membeli itu dari hasil kecurangannya atau ketidakjujurannya ini. Lalu kemudian si teman ini mengingatkan kepadanya. Teman ini berkata bahwa kamu harus bertobat. Memang kamu benar, kamu mendapatkan sesuatu yang lebih. Tetapi itu bukan yang seharusnya kamu lakukan. Kamu harus bertobat, kamu harus berubah. Bekerjalah dengan jujur. Setelah mendengarkan nasihat dari teman dekatnya itu, sahabatnya itu, pekerja ini kemudian merenungkan, menggumuli nasihat itu dengan sungguh-sungguh.
Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk, saya mau berubah. Saya mau hidup jujur dan bekerja dengan baik. Tetapi selang waktu ketika ia menjalani kehidupannya, menjalani pekerjaannya dengan jujur, perubahan yang besar terjadi dalam kehidupannya. Ia yang kemudian tadinya mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar, tiba-tiba hanya mendapatkan penghasilan yang pas-pasan sesuai dengan gaji yang seharusnya ia terima. Tidak ada tambahan dari mana-mana. Dan efeknya adalah hidupnya seolah kekurangan. Karena gaya hidup yang dahulu ketika ia curang mendapatkan penghasilan yang lebih tidak berubah. Sedangkan gajinya sekarang berubah, jauh di bawahnya. Nah, hal ini kemudian membuat dia agak marah. Ternyata mengikut Tuhan itu gak gampang. Ternyata mengikut Tuhan itu susah. Ternyata jujur itu gak gampang. Tahu gini saya gak usah jujur. Yang penting saya bisa dapat penghasilan yang banyak, keluarga saya tercukupi, itu cukup bagi saya. Kalau saya jujur gini kan saya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Yang saya punya hanyalah pas-pasan saja. Peristiwa yang dialami oleh pekerja ini juga sebenarnya dialami oleh jemaat Israel atau bangsa Israel yang pada waktu itu sedang dalam perjalanan pasca keluar dari bangsa Mesir atau dari tanah Mesir. Mereka bersungut-sungut, mereka sangat marah kepada Musa dan Harun. Kenapa? Karena ketika mereka di Mesir, mereka merasa bahwa kehidupan mereka cukup. Mereka tidak pernah kelaparan. Mereka kenyang. Ketika mereka lapar, mereka bisa makan. Tetapi yang terjadi adalah ketika mereka mengikuti perintah Tuhan melalui Musa dan Harun, ketika mereka harus keluar dari bangsa Mesir dan mereka melakukan perjalanan yang panjang, di tengah perjalanan itu mereka lewati dengan situasi yang kelaparan. Tidak ada makanan, kekurangan makanan yang ada, dan mereka merasa bahwa seharusnya ketika saya di Mesir itu kehidupan saya jauh lebih enak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ini sebuah situasi yang mungkin tidak hanya dialami oleh pekerja, tidak hanya dialami oleh bangsa Israel, tapi juga mungkin dialami oleh kita. Ketika mengikuti Tuhan, mengikuti perintah Tuhan untuk jujur, mengikuti perintah Tuhan untuk tidak gampang bergosip, mengikuti perintah Tuhan untuk kemudian menjalani hidup yang baik, bukankah tantangannya begitu banyak? Bukankah seringkali kita mengatakan bahwa ternyata mengikuti Tuhan itu susah. Kok itu orang yang tetangga saya itu orangnya tidak jujur, dia korupsi, dia mainnya curang, usahanya dia lakukan dengan curang, hidupnya enak-enak aja. Saya yang mengikuti perintah Tuhan, hidup saya malah menderita. Tetapi bukankah itu sebuah tantangan untuk menjaga dan untuk menguji komitmen kita di dalam mengikuti Tuhan? Komitmen tidak dibutuhkan ketika dalam situasi yang enak. Tetapi komitmen justru dibutuhkan ketika dalam situasi yang tidak enak. Sakramen perjamuan, ketika kita mengikuti dan kita berjanji bahwa saya mau ikut sakramen perjamuan. Bukankah itu juga sebuah komitmen untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita mengikuti sakramen, tetapi kita tidak menjaga komitmen kita untuk mengikuti Tuhan, maka semuanya itu hanyalah sebuah kebohongan. Kalau kita berjanji, kalau kita bersedia untuk hadir di dalam sakramen perjamuan, maka kita pun juga bersama membangun komitmen. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga pada diri kita sendiri. Untuk, ya Tuhan, saya mau mengikut Engkau, meskipun jalannya tidak mudah. Dan menjadi pertanyaan adalah, siapkah kita untuk berkomitmen? Siapkah kita untuk mengikuti jalan Tuhan? Dan siapkah kita untuk hadir dalam sakramen perjamuan? Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita merenungkan sabda Tuhan, setelah kita menggumuli tentang komitmen kita untuk mengikut Tuhan, saat ini kita mau kembali mawas diri kita, bertanya kepada diri kita tentang kesiapan kita untuk mengikuti sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025.
Ada 3 pertanyaan yang akan kita renungkan dan refleksikan secara pribadi. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Marilah bersama kita menanyakan pada diri kita masing-masing dan kita berkomitmen pada diri kita sendiri dan juga kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, mengikutimu memang bukan jalan yang mudah. Seringkali kami merasa iri dengan orang-orang yang hidupnya mungkin jauh darimu, tetapi kehidupannya seolah lebih enak daripada kami yang mengikuti Engkau. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami Engkau sadarkan bahwa untuk mengikutimu butuh komitmen yang kuat dari kami. Oleh karena itu ajarlah kami untuk kami mau membangun komitmen kami di dalam mengikut Tuhan. Meskipun mungkin jalannya tidak mudah, meskipun mungkin akan banyak lobang, banyak tanjakan dan juga jalan-jalan yang susah untuk kami lewati. Tetapi biarlah kekuatan yang darimu, berkat yang darimu itulah yang memampukan kami untuk kami tetap menjaga dan membangun komitmen kami di dalam mengikut Engkau. Termasuk di dalam sakramen perjamuan yang akan kami ikuti Tuhan sebagai bagian dari respon kami. Kiranya sakramen ini boleh kami hayati dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kami berkomitmen untuk mengikuti sakramen, biarlah kami juga tetap menjaga komitmen kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Bapa di dalam kami mempersiapkan diri kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir dan menolong kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami naikkan doa kami. Amin.